dalam lindungan Allah. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya.
Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya keluarga demi keluarga sudah siap-siap dalam pelayanan kita bersama hari ini. Saya rindu hari ini, keluarga demi keluarga, Bapak, Ibu, anak, sama-sama kita bergandengan tangan. Karena kita tahu waktu keluarga kita kuat, maka semuanya ini menjadi pondasi yang kuat dalam hidup setiap kita. Kita pasti dapat melalui setiap badai dalam hidup kita. Mari pegangan tangan sama-sama. Mari angkat tangan masing-masing di hadapan Tuhan. Keluarga demi keluarga. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Buat nafas hidup yang Kau beri. Buat kasih setiamu. Buat anugerah-Mu. Buat kebaikan-Mu. Tuhan
Yesus baik, tak berkesudahan kasih setiamu, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Oh ya Ralamu, dalam hadiratmu kami menyembah. Lord, Yes, my Lord Jesus. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. saat ini Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sembah Tuhan sama-sama. Sampai kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Dialah Bashani
sembah Engkau Lord, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau ya Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu, oh, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, oh, hingga kemuliaan-Mu kan, hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Nama-Mu yang mulia lebih dari segalanya ya Tuhan. Engkau ditinggikan, dimuliakan, diagungkan lebih dari segala-galanya ya Tuhan. Tempat di mana kami tinggal, rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami dipenuhi kemuliaan-Mu ya Allah. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini ya Tuhan, tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Dengan segenap iman sama-sama, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu ya Allah. Yesus Tuhan, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Oh Lord, tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tempat ini, oh, tempat ini dipenuhi nama. Katakan dengan segenap imanmu, rumah ini ya Tuhan, rumah ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya, nama-Mu yang berkuasa. Haleluya, penghormatan, pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Firman terangi jalanku,
Periksa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yes. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran-Mu Tuhan, oh, sama-sama katakan, kebenaran yang bebaskan. Amin. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan sama-sama. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya Tuhan Yesus. Mari dengan segenap iman sama-sama di hadapan Tuhan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi, oh, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dengan imanmu katakan, oh, dalam namanya, come on. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, shalom saudara. Puji nama Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menikmati ya Tuhan akan kehadiran-Mu ya Tuhan di ibadah kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perkenanan Tuhan dalam setiap hidup kami ya Tuhan.
Kalau hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu juga ya Tuhan Yesus yang akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar setiap kami boleh bersama-sama diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Kalau hari ini kita boleh berada bersama-sama di hari yang ke-24 tahun 2021, di mana kita bisa menikmati matahari terbit di tahun ini sebanyak 24 kali saudara, karena hari ini adalah tanggal 24. Nah saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur karena kita sudah bersama-sama meninggalkan tahun 2020 dan hari ini kita boleh berada di tahun yang baru. Nah saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2020 di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing di tahun-tahun yang telah kita tinggalkan bersama-sama. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada yang mengatakan begini, jika seandainya kita itu bagaikan sebuah lukisan, saudara, di tahun 2020, lukisan apa yang ada di tahun 2020 tersebut? Warna-warna apa yang ada di dalam lukisan tersebut? Dominasi warna apa yang ada di dalam lukisan tersebut, saudara? Mungkin warna hijau, mungkin warna kuning, mungkin warna putih, mungkin warna orange, mungkin warna merah ataupun kelabu, saudara. Nah saudara, jika hidup kita bagaikan sebuah perusahaan, saudara, buku perusahaan saudara. Nah seperti biasa di akhir tahun daripada perusahaan, neraca di dalam buku tersebut menghitung antara rugi dan labanya saudara. Rugi dan untungnya saudara. Nah saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saudara di tahun-tahun yang lalu? Digambarkan sebagai buku perusahaan tersebut. Apakah kita rugi? Apakah kita itu untung saudara? Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hidup kita itu bagaikan sebuah lagu saudara, lagu apa yang sudah dinyanyikan di tahun 2020 saudara? Mungkin saudara menyanyikan sebuah lagu yang lucu, mungkin saudara menyanyikan sebuah lagu yang keroncong, mungkin saudara menyanyikan sebuah lagu dangdut, mungkin saudara menyanyikan sebuah lagu melo dan lain sebagainya saudara. Jika hidup kita bagaikan sebuah drama saudara di tahun 2020, apa yang kita perankan di dalam drama tersebut saudara? Mungkin apakah kita berperan sebagai drama parodi yang bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak saudara? Ataukah hanya drama alegi yang sangat menyedihkan? Atau drama seperti drama-drama India, kucu-kucu utahe. Kita selalu bersuka cita seperti itu. Nah saudara dikasihi Tuhan, apapun yang sudah terjadi di tahun 2020 tidak bisa merubah segalanya. Apa yang telah terjadi di tahun 2020 tidak bisa merubah segalanya saudara. Yang kita patut bersyukur kepada Tuhan adalah kita ada sampai saat ini sebagaimana kita ada. Kita ada bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan menjagai. Dan hari ini kita ada semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Namun saudara, perlu untuk kita lakukan saudara. Apa yang harus kita lakukan di tahun 2021 ini? Tentunya saudara, kita sudah meninggalkan tahun 2020. Tentunya kita mengevaluasi kembali apa yang sudah kita tinggalkan di tahun 2020 saudara. Karena saya percaya bahwa setiap kehidupan kita saudara, mungkin kita diizinkan Tuhan di tahun-tahun yang kita tinggalkan. Di tahun 2020 kita mungkin mengalami kegagalan-kegagalan, kita mungkin mengalami kepahitan di dalam hidup kita, mengalami kesedihan di dalam pribadi kita, mengalami kehancuran di dalam kehidupan kita, atau mungkin mempunyai masalah yang sangat berat di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, saya tidak tahu saudara, yang perlu kita lakukan adalah mengevaluasi kembali apa yang Tuhan sudah berikan di tahun-tahun kemarin yang sudah kita lewati bersama-sama. Kita patut mengucap syukur.
Meskipun kita dalam situasi kesedihan, meskipun kita dalam situasi kegagalan, meskipun kita dalam situasi yang tidak enak di tahun yang telah kita tinggalkan, percayalah bahwa tahun ini, tahun 2021, Tuhan memberikan sesuatu hal yang luar biasa yang akan kita raih bersama-sama. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Untuk itu saudara, saya diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-25. Mari kita ambil Alkitab bersama-sama, kita baca Alkitab kita dengan suara nyaring saudara. Dengan hormat di tempat Bapak Ibu saudara masing-masing, kita bangkit berdiri, kita baca dengan segenap hati kita. Mari kita baca bersama-sama. Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Nah, saudara, ada lagu pujian mengatakan begini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, selalu setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Nah saudara, apapun yang telah terjadi di tahun 2020 yang telah kita lewati bersama-sama, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kasih-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Karena janji Tuhan di dalam kitab Ratapan ini adalah kasih Tuhan tak berkesudahan diberikan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2021, sebagaimana gembala sidang kita mendapatkan visi dari Tuhan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas atau the year of integrity. Dengan ayat mas saudara, sekali lagi saya mengajak untuk membuka di dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga dan yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, saudara? Adalah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan, saudara? Adalah orang-orang yang serupa dan segambar dengan Allah. Saudara, firman Tuhan ini buat kita semuanya, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tahun integritas, di mana kita semakin serupa dan menjadi serupa dan gambar Kristus. Tahun integritas, tahun 2021 ini, saudara, Tuhan menginginkan setiap kita, hidup kita memiliki karakter Kristus. Hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah saudara, ini siapa yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Adalah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, saudara. Nah saudara, untuk menjadi orang Kristen yang punya integritas, yang serupa dan segambar dengan Yesus, kita harus lakukan, saudara, bagian kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini saya akan sampaikan adalah menjadi orang Kristen yang punya integritas serupa dengan Tuhan. Nah saudara, definisi integritas menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran.
Integritas seseorang erat kaitannya dengan jati diri dan sejati. Jati diri yang sejati. Seluruh aspek kehidupannya, baik eksternal maupun internal, saudara, berjalan dengan harmonis tanpa ada kepalsuan atau kemunafikan. Itu adalah definisi integritas menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, saudara, berarti saudara, orang Kristen, saudara, orang Kristen adalah merupakan hal yang sepaket dengan kehidupan rohaninya. Integritas, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Integritas menjadi gambaran hidup orang percaya. Integritas menjadi gambaran hidup buat orang percaya yang harus tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkitab menunjukkan bahwa orang yang berintegritas adalah orang yang berhubungan baik dengan Tuhan. Alkitab menunjukkan bahwa orang yang berintegritas punya hubungan atau pergaulan yang erat dengan Tuhan. Contohnya adalah Nuh, saudara, di mana Nuh diberikan tugas oleh Tuhan, oleh Allah pada waktu itu untuk membuat bahtera, saudara. Karena kita tahu bahwa pada zaman Nuh itu adalah orang-orang manusia ini itu jahat di mata Allah, sehingga Nuh ingin diselamatkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, saudara, Nuh diberikan tugas oleh Allah untuk membuat bahtera. Dan kita tahu dalam sejarah mengatakan bahwa Nuh membuat bahtera dengan sedetail mungkin yang disampaikan oleh Allah. Dan Nuh diluputkan dari bahaya air bah. Misalnya lagi adalah Abraham, saudara. Kita tahu bahwa Abraham memiliki janji. Abraham dijanjikan oleh Allah bahwa Abraham akan memiliki keturunan di muka bumi ini. Dikatakan keturunan sangat banyak sekali. Tetapi yang kita tahu, saudara, dalam Alkitab mengatakan bahwa Abraham, meskipun belum diberikan janji itu kepada Abraham, tetapi Abraham tetap setia. Kenapa, saudara? Nuh dan Abraham mempunyai integritas yang tinggi karena hidupnya bergaul dengan Allah. Karena hidupnya setiap hari dia bergaul dengan Allah, sehingga dia percaya. Nuh dan Abraham percaya sepenuhnya kepada Allah karena ada hubungan yang baik dengan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Richard Blackberry berkata begini, Tuhan tidak akan memberikan tugas yang besar kepada yang memiliki karakter kecil. Apa artinya, saudara? Tentunya, saudara, ketika kita ingin kehidupan kita maksimal dalam segala hal dan memiliki kehidupan yang berintegritas, saudara, maka hal yang harus diperbaiki dalam setiap hidup kita adalah karakter. Menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa, menjadi gambar Yesus. Kapan, saudara, memulainya dalam hal ini? Bukan tahun depan, bukan bulan depan, bukan hari esok, tetapi dimulainya kapan? Hari ini. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi pribadi yang punya integritas yang tinggi? Lalu bagaimana caranya supaya kita itu memiliki serupa dan segambar dengan Allah? Nah, ada 3 tokoh Alkitab, ada 3 tokoh di dalam Alkitab yang memiliki integritas yang perlu kita catat, yang perlu kita teladani, saudara. Yang pertama, kita buka di dalam Kejadian 39 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-23. Tapi saya tidak akan membacakannya dari ayat keseluruhan, tapi saya akan mengambil suatu kesimpulannya seperti ini. Ceritanya adalah bagian daripada Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf mengalami yang namanya itu penganiayaan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, saudara. Yusuf mengalami penganiayaan yang dilakukan orang terdekatnya. Di mana Yusuf pada waktu itu dia dimasukkan ke dalam sumur, dan ketika lewat saudagar orang Midian, diambillah Yusuf itu dari dalam sumur tersebut dan dia jual kepada orang Midian. Nah, orang Midian ini membawa ke Mesir dan dijuallah Yusuf ini kepada orang Mesir.
Saya tidak menjabarkan secara keseluruhan kisah daripada Yusuf. Karena kita tahu bahwa Yusuf ini adalah tokoh yang sangat familiar sekali di dalam kalangan orang Kristen. Alkitab yang menjadi teladan di dalam setiap kehidupan kita. Kita baca di dalam Kejadian 39 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kita lompat ke ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, yaitu istri daripada Potifar atau istri tuannya itu. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, integritas yang dimiliki oleh Yusuf adalah kejujuran. Sehingga di ayat ini, di ayat yang ke-30, di Kejadian 39 ayat 3 dan 4, dikatakan bahwa setelah dilihat oleh tuannya bagaimana Yusuf ketika dia dijual dan dibeli oleh Potifar, Yusuf melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan apa yang benar di mata Potifar. Artinya adalah Yusuf tidak pernah melakukan ketidakjujuran selama dia berada di rumah Potifar. Nah, berkat integritas inilah, berkat kejujuran inilah saudara, bahwa Yusuf dipercaya tuannya untuk mengurus seluruh rumah tangganya, bahkan seluruh asetnya yang dimiliki oleh tuannya tersebut. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Yusuf yang diberikan oleh Potifar, Yusuf punya banyak kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang tersebut. Tapi Yusuf tidak, saudara, tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh tuannya tersebut. Yusuf memiliki kejujuran di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Karena saking rasa takutnya Yusuf kepada Tuhan Yesus, kepada Allah pada waktu itu. Saking rasa hormatnya Yusuf kepada Allah, Yusuf tidak mau berzinah kepada istri tuannya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia lari, saudara. Dia lari. Meninggalkan yang namanya itu istri daripada Potifar. Bahkan difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Seberapa sering kita meremehkan dan mengesampingkan kejujuran di dalam setiap kehidupan kita? Maukah kita mengorbankan tawaran dan jalan pintas yang tampaknya menggiurkan demi menyelamatkan masa depan kita? Kalau kita cermati, Bapak Ibu Saudara, mencari orang pintar di sekeliling kita, mencari orang pintar di Indonesia itu banyak banget. Mencari orang pintar di sekeliling kita itu banyak banget. Tapi mencari orang yang jujur, sulit mendapatkannya. Bahkan kita boleh mendengar berita-berita yang ada di televisi. Ketika diberikan suatu tanggung jawab, baik di dalam kedudukan dalam pemerintahan dan di kantor-kantor, dia mempergunakan wewenangnya, dia mempergunakan jabatannya untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Tidak berani jujur, saudara. Nah, bahkan kejujuran pun bisa dibeli dengan yang namanya uang, supaya tidak berkata jujur. Di pengadilan banyak sekali, Bapak Ibu Saudara, diputarbalikkan fakta yang seharusnya A dibuat menjadi perkataan B, yang seharusnya B diputarbalikkan menjadi perkataan C. Memang benar, saudara, dikatakan, ada lagu dunia mengatakan gini, lidah tak bertulang. Betul, lidah tak bertulang, saudara. Kadang kita berbelat-belit untuk memutarbalikkan sejujur-jujurnya kata yang harus kita berikan.
yang harus kita sampaikan. Karena Firman katakan lidah ini tidak bertulang. Bahkan kita melempar batu sembunyi tangan. Kita yang membuat kesalahan tapi kita tidak berani berkata jujur. Menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kejujuran dalam kita membaca Alkitab. Begitu juga dengan kejujuran di dalam kita menghadap Tuhan. Ada lagu dunia bilang, bukalah topengmu supaya kelihatan wajah aslinya. Di saat kita datang kepada Tuhan, di saat kita memuji menyembah Tuhan, datang dengan sejujur-jujurnya tanpa kita tutup-tutupi. Kita tutupi pun ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan tahu. Kita memakai topeng setebal apapun ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan tahu. Orang Tuhan raja di atas segala raja. Firman Tuhan berkata, jika ya katakan kamu ya, jika tidak katakan kamu tidak. Selebihnya itu berasal dari kata dari si iblis. Artinya adalah kejujuran. Dalam setiap kehidupan kita diperlukan yang namanya itu integritas, kejujuran dalam hidup kita. Dalam kita melakukan berbagai macam hal. Baik kita berdagang, baik kita berumah tangga, baik kita bekerja, baik kita melakukan sesuatu apapun yang dijumpai oleh tangan kita. Integritas yang dimiliki oleh Yusuf adalah kejujuran. Lantas apa yang kedua? Bagaimana caranya untuk kita menjadi pribadi yang punya integritas yang tinggi? Siapa yang tidak tahu tokoh yang namanya Daniel? Daniel adalah tokoh yang diurapi oleh Tuhan. Bahkan ada lagunya, Daniel di kandang singa, pom pom pom, Daniel di kandang singa. Dan selanjutnya, saya ingat ketika saya masih anak-anak sekolah minggu, saudara. Daniel meskipun di kandang singa, dia tetap menyembah kepada Allah. Nah, kita buka di dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata begini, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allahnya. Seperti yang dibiasakan, seperti yang dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kita lompat, balik turun ke ayat 4 dan yang ke-7. Kita tahu begini, bahwa Daniel itu diberikan suatu jabatan kerajaan tinggi, jabatan tinggi di kerajaan Media Persia, membuat banyak pejabat, membuat teman-teman daripada Daniel ini iri hati. Ketika setiap hari Daud dipromosikan oleh Tuhan menduduki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan teman-temannya yang lain pada waktu itu. Nah, sehingga teman-teman daripada Daniel ini menghadap kepada raja, mengatakan begini, supaya raja itu mengeluarkan titah, supaya raja itu mengeluarkan peraturan bahwa siapa yang tidak menyembah raja akan dihukum. Nah, orang-orang ini membuat supaya Daniel ini mempunyai masalah yang sangat besar, supaya Daniel ini mengalami suatu hukuman karena Daniel ini tidak menyembah kepada apa yang dititahkan oleh raja. Nah, teman-temannya ini mempengaruhi raja sedemikian rupa untuk menjatuhkan daripada Daniel, supaya orang-orang yang ada di tempat ini, yang ada di bawah kekuasaan raja, harus menyembah kepada raja. Di ayat-ayat berikutnya, kita tahu bahwa Daniel memiliki integritas, komitmen yang tinggi. Cerita daripada Daniel dimasukkan ke kandang singa karena tidak mau menyembah yang namanya itu Baal. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, integritas yang dimiliki oleh Daniel adalah komitmen. Komitmen dalam hal apa? Holensby berkata begini, semakin Anda tidak berdaya, semakin perlu Anda berdoa. Dan semakin banyak jawaban doa yang akan Anda alami. Melayani itu sederhana, saudara. Berdoalah untuk pelayanan Anda. Berdoalah untuk pelayanan Anda. Itu komitmen. Kita diberikan tanggung jawab untuk kita melayani. Kita doain pelayanan tersebut. Begitu juga dengan halnya
sebagaimana Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam bisnis saudara, di dalam rumah tangga saudara, kita harus berani mengambil suatu komitmen Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah yang besar di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, kita berkomitmen untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita setia kepada Tuhan. Dan tidak mencari jalan pintas ketika jalan seolah-olah tutup. Integritas berarti memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi. Mereka yang punya integritas akan menepati janji dan mempertahankannya sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel memberikan contoh di dalam Alkitab bahwa Daniel memiliki integritas yang tinggi, yaitu komitmen menyembah Tuhan. Mari kita belajar membangun integritas kita. Mari kita membangun komitmen kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara sebagai sekepala rumah tangga, komitmenmu itu adalah apa? Mengasihi akan istri. Kalau saudara sebagai istri di dalam rumah tangga, komitmenmu apa? Komitmenmu adalah menghormati suami. Kalau engkau sebagai anak-anak di dalam rumah tangga, apa komitmenmu? Komitmenmu adalah menghormati orang tua. Kalau kita ditempatkan di dalam perusahaan kita, di dalam pekerjaan kita masing-masing, baik kita sebagai office boy, baik kita sebagai kepala personalia, baik kita sebagai manajer, baik kita sebagai direktur, baik kita sebagai owner dan sebagainya, kita komitmen untuk kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan dalam hidup kita? Kalau hari ini kita mengambil suatu keputusan untuk saya percaya kepada Tuhan. Kalau tahun ini kita mengambil suatu keputusan untuk kita mengabdi kepada Tuhan, untuk kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan yang terakhir saudara, di Habakuk 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tapi saya akan lompat di Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Dikatakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitnya. Di dalam Habakuk ini diceritakan Habakuk adalah seorang nabi yang takut akan Tuhan, yang penuh dengan tanggung jawab. Nah saudara, saya tidak tahu apa yang telah terjadi di tahun 2020. Kesulitan-kesulitan apa yang telah terjadi di tahun 2020 yang telah kita lewati bersama-sama. Mungkin saudara diizinkan dengan masalah sakit penyakit. Mungkin saudara diizinkan dengan masalah keuangan. Mungkin saudara diizinkan oleh Tuhan masalah keluarga. Mungkin saudara diizinkan Tuhan masalah pekerjaan dan hal-hal yang lain saudara. Nah saudara, milikilah tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Datang kepada Tuhan untuk kita menyerahkan semuanya. Masalah yang saudara alami, datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Masing-masing kita diberikan tanggung jawab yang berbeda-beda. Saya diberikan tanggung jawab di dalam rumah tangga saya menjadi seorang imam. Saya harus membawa anak-anak saya. Saya harus membawa keluarga saya untuk takut sama Tuhan. Saya diberikan tanggung jawab di dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga. Saya harus bertanggung jawab untuk saya menghidupi anak-anak saya, untuk menghidupi istri saya. Saya harus bertanggung jawab. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, integritas berarti kemauan menerima tanggung jawab, dan sikap tanggung jawab adalah tanda kedewasaan pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 hal bagian yang terpenting bagaimana untuk kita menjadi orang yang berintegritas. Yang pertama adalah berani hidup jujur. Yang kedua adalah selalu berkomitmen apapun yang terjadi. Meskipun dunia menawarkan dengan berbagai macam hal, iming-iming untuk kita menjual iman kita, kita berkomitmen dan kita berkata,
Tidak, kalau sekali percaya, saya percaya kepada Tuhan. Iman saya tidak mau digantikan dengan hal-hal duniawi yang sifatnya fana. Yang ketiga, bagaimana untuk menjadi orang yang berintegritas? Hidup kita harus penuh dengan tanggung jawab. Tanggung jawab yang Tuhan berikan buat setiap kita. Masing-masing kita harus bertanggung jawabkan dengan takut akan Tuhan. Nah, sebagai ayat terakhir dalam firman yang saya sampaikan di tempat ini adalah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yaitu terdapat di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Integritas Kristiani adalah kesepadanan dengan Kristus, menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang menuntun langkah kami, Firman-Mu yang menjadi pelita dalam hidup kami. Materaikan firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin.